warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah kajian rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali berkenan untuk menghadirkan kita di majelis ilmu, sebagaimana yang kita tahu bahwa semua kebaikan itu dasarnya adalah ilmu. Orang yang melakukan sesuatu yang baik tanpa mengilmui atau tanpa mengetahui bahwa itu baik, dia tidak akan mendapatkan pahala. Orang yang masuk masjid dengan kaki kanan lebih awal hanya karena kebetulan kaki kirinya itu yang terakhir di depan masjid, lalu kebetulan kaki kanan yang langka, hanya karena kebetulan, bukan karena tahu itu hukumnya sunnah, maka perbuatannya benar tetapi orangnya tidak mendapatkan pahala. Orang yang mengambil sesuatu dengan tangan kanan hanya karena kebetulan bendanya memang dekat dengan tangan kanannya, itu perbuatannya baik, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena nggak tahu bahwa ngambil dengan tangan kanan itu baik. Pasti ketika dia ngambil dengan tangan kanan tidak meniatkan sebagai ibadah. Maka di hadis yang pertama kita bahas tentang niat, itu kan Rasul mensabdakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Atau para ulama membuat kaidah begini, la thawaba illa binniyah, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Orang yang berbuat baik tanpa niat, perbuatannya betul tapi tidak ada pahala. Kemudian ada kaidah lain, wan niyatu tatba'ul ilma, dan niat itu mengikuti ilmu. Kita tahu ini baik, lalu kita meniatkan untuk mengerjakannya karena Allah, baru di situ mendapatkan pahala. Tanpa ilmu, benar salahnya itu hanya kebetulan. Kita bersyukur kepada Allah, kita dihadirkan di majelis ilmu untuk menambah hal-hal baik yang bisa kita niatkan sebagai amal ibadah. Kemudian salawat juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari hadis-hadis beliau. Jadi kita sadar bahwa mencintai Rasul itu kan bukan hanya dengan mengaku-ngaku cinta Rasul, bukan hanya banyak bersolawat. Mengaku cinta Rasul itu baik, memperbanyak sholawat itu baik, tetapi ada hal lain yang juga baik yang sering dilupakan oleh orang, yaitu mempelajari sabda-sabda beliau, mempelajari sunnah-sunnah beliau. Nah, di kajian kita pertemuan yang sebelumnya bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin bagian yang pertama, kita menyampaikan di antaranya berkaitan dengan taubat secara syar'i atau definisi secara istilah adalah kembali kepada Allah dengan berhenti dari maksiat, kemudian menyesalinya, kemudian bercita-cita untuk tidak mengulanginya, dan jika itu berkaitan dengan hak seorang hamba yang lain, maka harus dimaafkan atau ganti rugi. Kemarin kita sampaikan berhenti dari maksiat. Kalau maksiatnya berbuat yang haram, ya stop. Kalau maksiatnya tidak mengerjakan kewajiban, berarti mulai untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, menyesal. Orang yang taubat itu syaratnya harus menyesal. Orang yang tidak tahu bahwa perbuatannya salah, dia tidak akan menyesal kan. Saya dulu waktu kecil itu jualan lotre mana-mana, nggak tahu kalau itu judi. Ngertinya ya kayak orang bakul biasa. Kecil ya di SD kelas 3, orang tua saya belum ngaji lah. Atau kalau ngaji belum tahu kalau itu haram. Balapan sepeda, catret,
yaitu urunan 500, 500, 500. Nanti anak yang paling besar jadi panitia dapat sekian persen, nanti sisanya diambil oleh juara 1, 2, dan 3. Nggak ngerti kalau itu judi. Ngertinya judi toh-tohan itu 1 lawan 1, kalau banyak bukan. Selama tidak tahu kalau itu salah, tidak akan menyesal. Kalau tidak menyesal, tidak bertaubat. Nah, makanya kemarin kita juga sampaikan ada hal-hal yang membuat kita menyadari kesalahan yang selama ini kita kira benar, agar kita menyesali dan bertaubat darinya. Di antaranya adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu dalam satu hal akan disadarkan oleh Allah tentang kesalahan-kesalahannya dalam hal lain. Kemudian yang kedua, evaluasi diri atau muhasabah. Yang ketiga, kena diomongi. Orang kafir nanti di neraka kan penyesalannya adalah andai kata dulu kami mau mendengar atau berpikir. Oh, gak bisa mikir sing bener, diomongi gak kena selesai. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Kemudian syarat yang ketiga, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi. Andai kata besok masih terulang lagi, itu urusan nanti. Pokoknya yang sekarang harus pengen tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, apabila berkenaan dengan hak seorang hamba, maka itu harus dimaafkan. Kalau jenengan hanya minta maaf, orangnya tidak memaafkan, itu tetap kecatat dosa. Harus dimaafkan atau mengganti rugi. Makanya di kajian yang kemarin disampaikan bahwa hati-hati dengan dosa yang langsung dosa ke banyak orang dengan sekali tombol. Jenengan punya motor atau mobil dipasangin musik yang keras, terus keliling kampung terganggu ribuan orang. Yang pasti bukan karena nggak protes sama dengan nggak terganggu loh ya. Mereka terganggu cuma takut diseroyok. Itu gimana cara minta maafnya? Atau korupsi pembangunan aspal, sehari 3 orang keblegong, ping sebulan udah 90. Gimana cara minta maafnya? Wong sing keblegong sapa jenengan mboten kenal. Makanya hati-hati, jangan mudah melakukan satu kesalahan yang sifatnya broadcast. Itu satu kesalahan ke banyak orang, meminta maaf dan ganti ruginya sangat sulit. Kemarin kita juga sampaikan batas akhir taubat adalah ketika matahari terbit dari barat atau ketika seseorang nyawanya ada di kerongkongan. Jamaah rahimakumullah, kita selesaikan bab taubat di bagian yang kedua sekaligus terakhir dari bab taubat ini. Kita akan pelajari beberapa hadis yang mestinya jenengan sudah tahu karena terkenal. Ada beberapa hadis yang terkenal. Yang pertama adalah, ini saya bahas panjang dulu ya, hadis yang berkenaan dengan orang berzina yang bertaubat. Imam Nawawi itu mengutip kisah dari hadis sahih riwayat Muslim yang berkenaan dengan pezina wanita. Tapi sebetulnya sebelum ini ada kisah yang sebelumnya, yaitu pezina laki-laki yang namanya disebut Ma'is bin Malik. Nah, kita kutip hadis yang lain yang tidak disebut Imam Nawawi, yang hadisnya juga sahih. Dulu ada seorang lelaki yang namanya disebut jelas Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Karena dia pernah menikah, dia datang kepada Rasul mengaku telah berzina setelah pernikahannya itu. Oleh Rasul ditanya, apa kamu gila kok mengaku berzina, minta disucikan. Ya pasti udah nikah, pensuciannya harus dirajam. Apa kamu gila kok kamu mengaku? Dia menjawab, tidak, saya waras. Itu maka Ma'is dirajam sampai meninggal. Kemudian Imam Nawawi ini menyebutkan kisah yang lain yang hadis sahih riwayat Muslim tentang seorang wanita yang namanya tidak disebutkan. Nanti kita akan bahas kenapa ya kalau Ma'is bin Malik lanang kok jenenge disebut, ki wedok enggak disebut. Hanya dikatakan
wanita dari Juhaina, dalam riwayat lain dari kalangan Gomid, berarti Gomidiyah. Seorang wanita yang pernah nikah datang kepada Rasul dalam keadaan dia sudah hamil. Dia mengatakan, ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasul, saya telah mengenai had, mengenai hukuman yang dalam konteks itu harus dirajam. Saya melakukan perbuatan zina yang seharusnya saya dirajam. Rasul kemudian mengatakan kepada keluarganya wanita itu, ahsin ilaiha fa'idha wado'at fa'tin. Berbuat baiklah kepada wanita ini, kalau dia sudah melahirkan, bawa lagi ke sini. Kemudian dia sudah melahirkan, kemudian dibawa kepada Rasul, oleh Rasul diperintahkan untuk dirajam. Dirajam itu setengah badan ditanam di tanah, kemudian setengah yang atas dilempari dengan batu sampai meninggal. Orang yang sudah pernah nikah kok berzina dibegitukan dalam syariat Islam, menurut jenengan itu rahmatan lil alamin apa mboten? Tasik rahmatan lil alamin ya. Jadi rahmatan lil alamin ora mung sing alus-alus tok, tapi upaya mencegah kemungkaran agar tidak terjadi lagi, agar pelakunya kapok, agar orang lain yang sempat kepingin menjadi nggak berani meniru, itu juga bagian dari rahmatan lil alamin. Jadi dirajam sampai mati. Setelah mati oleh Rasul disolati, Umar bin Khattab heran. Jenengan kan ngerti Umar bin Khattab kan gayanya kan gampang keras, ini gak usah disolati. Orang mati masih punya hutang aja Rasul nggak mau mensolati. Kenapa orang yang melakukan hal yang lebih dahsyat, yaitu berzina sampai hamil, Rasul kok mensolati? Umar bin Khattab mempertanyakan hal itu, maka Rasul pun menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sabaina min ahlil madinati lawasiathum. Sungguh wanita itu telah bertaubat dengan satu tobat, umpama dibagi ke 70 orang penduduk Madinah, itu bisa mengampuni semua dosa mereka. Saking mulianya tobat wanita. Bayangkan Pak, jenengan umpamanya numpak motor dari sini ke Garut nggak kayak helm, terus sesuai datang ke kantor polisi jaluk ditilang, kan nggak mungkin Pak. Apalagi ini jaluk dirajam, tahu hukumannya rajam. Kemarin kasus Maiz itu dirajam, nggak dimaafkan karena mengaku. Jenengan nggak mungkin. Saya Pak Polisi 2 tahun terakhir sering numpak motor sakjane mboten gadah SIM, nyuwun ditilang, mustahil. Nah, ini maka nih awak sampai dirajam sampai mati, berarti taubatnya betul-betul super jujur. Maka Rasul pun memuliakan dengan mensolati jenazahnya. Nah, dari kisah Maiz tadi dan wanita ini, ada berbagai pelajaran yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran yang pertama adalah, meskipun secara umum generasi para sahabat adalah generasi manusia terbaik yang pernah ada, yang oleh Rasul diaku, khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Manusia terbaik itu yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Kecuali menurut Syiah. Kalau menurut Syiah murtad kabeh kecuali beberapa nama. Mana itu ya. Kemudian tabiin, ladina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabiin. Tabiin itu misalnya Imam Hasan Al-Basri, Imam Sa'id Ibnul Musayyib dan lain-lain. Kemudian tabiut tabiin yaitu ladina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya. Nah, biarpun generasi sahabat adalah generasi manusia terbaik dan diakui oleh Rasul demikian, bukan berarti para sahabat tidak pernah melakukan kesalahan. Ada loh riwayat sahih ketika Rasul bicara di depan seluruh sahabat, bukan seluruh, banyak para sahabat.
sedang pidato. Tiba-tiba ada gajah masuk Madinah. Sebagian sahabat seumur hidup nggak pernah lihat gajah. Rasul ditinggal tuh. Jale dia kalau ceramah ngeten jenengan ditutup-tutup delok bis ngono, ora ngamuk lho. Itu sahabat pernah melakukannya dengan segala keutamaan, dengan segala setelah itu mereka tobat dan diampuni oleh Allah, tapi pernah terjadi kesalahan itu memang pernah. Oh, berarti kalau jenengan mimpin, Pak Sigit mimpin perusahaan, mimpin BDM, Mas Andi ngobani masjid dan jenengan ngobani apapun yang jenengan ngobani, kalau yang jenengan openi itu ternyata ada yang meleto, ada yang begini, ada yang begitu, ya memang manusia seperti itu. Generasi yang dididik dengan tangan langsung oleh Rasul itu sudah nikah berzina minimal kasusnya 2, belum yang minum. Nah, apalagi sing gampang tukaran, gampang lolo, itu ada saja. Saya bukan tipe pemimpin, tapi secara teori dari buku ini munine ngoten, memang memimpin orang itu susah. Itu Bang Rasul saja punya umat, generasi sahabat ada yang melakukan kesalahan ini dan itu. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang disebutkan dari hadis ini adalah bahwa nama pezina laki-laki yang mengaku di fase yang dulu itu namanya disebut dengan jelas, namanya Ma'is bin Malik. Dan itu karena disebutkan dalam hadis kan setiap generasi umat Islam itu dengar terus loh Ma'is bin Malik, dirasani terus meskipun disebut tobat juga. Tapi untuk nama si wanita itu namanya sama sekali tidak terlacak dan memang disembunyikan. Anaknya setelah dilahirkan itu jeneng sapa juga nggak pernah disebutkan. Ini menunjukkan bahwa biarpun sudah tobat, gitu, muslim maupun muslimah sudah bertobat, dosanya sudah diampuni, tetap harga diri seorang wanita itu lebih dijaga dalam Islam dibandingkan dengan laki-laki. Nama baik laki-laki dijaga, tapi nama baik wanita lebih dijaga lagi. Itu salah satu keutamaan Islam dalam hal menspesialkan wanita, yaitu dalam harkat martabat wanita lebih dijunjung. Tapi perkara harkat martabat udah dijunjung tinggi, cek bangga juga dengar pengake, ya sudah salahnya sendiri. Kemudian dalam Islam ada hal-hal lain yang wanita istilahnya diistimewakan, kan masing-masing itu punya porsinya. Misalnya dalam hal warisan. Dalam hal warisan, wanita, laki-laki dapat bagian lebih banyak daripada wanita, itu hanya di 4 kasus loh Pak. Yaitu ketika, misalnya ya satu contoh ya, misalnya ketika seorang ayah meninggal, punya anak laki dan anak perempuan, itu lidzakari mithlu haddil unsayain. Bagi pria, anak laki-laki gitu, itu dapat bagian 2 kali lipatnya wanita, atau dapat bagian seperti 2 wanita. Lanang oleh pengpindone wedok. Itu pun hikmahnya jelas. Karena perempuan dia punya suami yang bekerja, kalau anak laki-laki dialah suami, dia yang menafkahi anak dan istri. Tapi itu hanya 4 kasus. Ulama Mesir namanya Dr. Mustafa Abu Imarah itu mengatakan ada lebih dari 30 kasus di mana warisan wanita itu sama dengan warisannya laki-laki, atau lebih banyak daripada laki-laki, atau wanita itu dapat warisan terus lelaki yang satu leti nggak bagian. Misalnya gini, misalnya seorang lelaki punya seorang istri dan punya seorang anak perempuan. Kalau istrinya meninggal, suami itu dapat 1/4, kemudian anak perempuan dapat 1/4, sisa 2/4 asobah, istilahnya sisanya tinggalnya anak wedok. Dengan kata lain, bapak dapat suami itu dapat 1/4, anak perempuan dari si wanita itu dapat 3/4. Lebih dari 30 kasus warisan itu sebetulnya wanita dapat sama
atau lebih banyak, atau wanita dapat kemudian lelaki yang satu letting tidak dapat. Cuma ya jenenge misionaris wong kafir memprovokasi soal warisan sing digedek-gedekne adalah 4 kasus di mana lelaki dapat lebih banyak daripada wanita. Islam gak adil, betul cuma 4 kasus. Itu dengan 30 kasus lebih kan tak. Jadi itu ya, Islam memuliakan para wanita. Biarpun sudah bertobat, namanya sudah suci, tetap namanya siapa tidak disebutkan. Itu berarti kita harus memuliakan para wanita. Kemudian hal ketiga yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Dalam Islam, hukuman fisik di dunia itu jenisnya ada 3. Namanya kisos. Kemudian yang di hadis ini had. Saya telah mengenai had, maka laksanakan pada saya. Had. Kemudian yang ketiga namanya adalah takzir. Kisos pertama, kisos itu memperlakukan seseorang seperti perbuatannya. Membunuh diganti dibunuh, membuat cacat gantian dibuat cacat, memukul biar adil gantian dipukul. Bahkan sebagian ulama mengatakan caranya harus sama persis. Kalau orang membunuh dengan cara menenggelamkan, dia dibunuhnya bukan dipancung, tapi sama-sama ditenggelamkan. Kalau bunuhnya dengan cara disetrum ya, dikisos juga dengan disetrum. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan tidak harus sedetil itu, yang penting nyawa diganti dengan nyawa. Intinya kisos. Jenengan kalau bisa membayangkan anaknya jenengan dijotosi wong, adilnya kan kisos Pak. Kalau ada kerabat jenengan dibunuh orang, terus itu penjara 2 tahun karena perkelakuan baik tinggal 1 koma, jenengan akan mengakui kisos itu lebih adil. Kemudian yang kedua had. Had adalah hukuman yang tidak bersifat pembalasan setimpal tadi, tetapi dalam bentuk hukuman fisik lain yang takarannya sudah ditetapkan oleh syariat. Misalnya mencuri tangannya dipotong, minum khamr dalam hadis dicambuk 40 kali. Umar bin Khattab nambahi jadi 80 kali. Kemudian berzina belum nikah cambuk 100 kali dan diasingkan setahun termasuk dia wanita. Kalau sudah pernah menikah itu dirajam. Itu contohnya di had. Kenapa kalau sudah menikah itu dirajam gitu? Karena orang yang sudah menikah artinya duwe bojo itu kan bisa melakukan dengan pasangannya lah, ya kan? Kemudian kalau sudah berpisah dengan pasangannya, artinya dia punya pengalaman bisa dapat pasangan. Roh caranya golek bojo wong pernah menikah, berarti harusnya dia mencari pasangan lagi. Kok ini berzina, maka hukumannya sangat berat karena itu sangat merusak moral. Kemudian yang ketiga, hukuman fisik dalam Islam itu adalah takzir. Takzir adalah hukuman fisik yang tidak ditetapkan takarannya dalam Quran dan Sunnah, tetapi ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim. Numpak motor ganti helm diapakne, itu kan gak ada ayat dan hadisnya. Tapi kalau nggak dihukum, telodrong di orang. Tapi makanya perlu ada hukumannya sesuai ijtihad hakim, sesuai dengan situasi dan kondisi. Buang sampah sembarangan, kok mayarmen ayat bahas hukuman tentang buang sampah sembarangan kan ya, mending itu diserahkan ke ijtihad hakim. Itu ya diantara pelajarannya. Kemudian di antara pelajaran yang lain adalah khusus bagi ma'is. Ma'is itu kan tidak menunjukkan tanda pernah berzina. Beda dengan si wanita, dia hamil. Mungkin suaminya sudah mati atau apa, pokoknya jelas hamil berarti memang pasti berzina. Tapi ma'is sebagai laki-laki, dia tidak menunjukkan pernah berzina. Kok tiba-tiba mengaku? Rasul menanyakan, apa kamu gila? Ma'is menjawab, enggak, saya waras. Para ulama mengatakan,
Seandainya Mais waktu itu menjawab nggih kula wong stres, niku nggak akan dihukum oleh Rasul. Nah, dari peristiwa itu para ulama menyimpulkan sebuah kaidah fikih yang jenengan bisa terapkan ke anak jenengan dan lain-lain. Itu redaksinya adalah al hududu tudra'u bisubuhat. Had atau hukuman secara umum itu dihindari jika ada keraguan. Orang gila kalau melakukan kesalahan kan nggak dihukum. Jangan-jangan gila berarti tidak dihukum. Jangan, misalnya gini, ada si A mencuri hartanya si B, tetapi si B itu ketahuan punya hutang besar kepada si A, sih nggak dibayar-bayar, kok A akhirnya mencuri. Nah, dianggap si A ini nggak bermaksud mencuri, tapi maksudnya adalah nagih hutang, kok secara lisan nggak ditanggapi, ya udah diambil sendiri, tidak dipotong tangannya. Jadi dalam Islam asas Pak praduga tidak bersalah itu dijaga sangat ketat, sebab tidak menghukum orang yang bersalah itu mending daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jenengan nek numpak motor gak nggih helm nek cegatan polisi kok dilolos nih, polisine kleru. Tapi lebih kleru meneh lek jenengan nang masjid nggih kopi ditilang karena gak gawe helm. Jadi tidak menghukum orang yang bersalah, tidak menghukum orang yang bersalah itu salah, tapi mending dibandingkan dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Makanya kalau ada dugaan, jangan-jangan nggak salah karena gila, jangan-jangan nggak salah karena nggak sengaja, jangan-jangan selama masih ada itu hukuman sebisa mungkin dihindari. Kemudian kaidah yang lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertanya kepada Mais, kamu berzina dengan siapa? Nggak ada. Ke wanita itu juga tidak pernah ditanya oleh Rasul berzinanya dengan siapa. Jangan-jangan ini dengan ini sebetulnya, atau dengan oleh Rasul tidak pernah ditanya. Lalu dari situ para ulama menyimpulkan sebuah kaidah fikih lagi, yaitu al-bayyinatu hujjatun muta'addiyah wal iqraru hujjatun qasirah. Bukti berupa barang atau saksi itu adalah hujjah yang menghukum semua tersangka. Tapi pengakuan itu hanyalah hujjah terbatas yang menghukum orang yang mengaku saja. Jadi ketika ada orang mengaku berzina, dia dihukum karena pengakuannya itu. Tetapi andai kata dia menyebut nama musuhku si A, nggak ada saksi, nggak ada bukti, maka pengakuan ini tidak membuat si A itu harus dihukum, kecuali ada 4 saksi atau bukti yang meyakinkan. Kenapa ini harus diterapkan? Karena kadang-kadang ada orang yang keget, yang sudah sudah pasti akan ketahuan, sudah pasti akan dihukum, dia punya musuh. Karena udah pasti ketahuan mencuri, pasti dihukum, akhirnya sekalian aja geret musuhnya, geret orang yang dia tidak suka. Oh, saya kemarin nyurinya sama si A gitu, supaya sama-sama dihukum, padahal saya nggak ikut. Jadi andai kata setiap pengakuan itu bisa menghukum orang lain, itu akan sangat berbahaya. Makanya bukti atau saksi bisa menghukum semua tersangka, tapi pengakuan hanya menghukum orang yang mengaku. Kalaupun dia menyebut nama orang lain sebagai rekan, paling banter orang lain ini diinterogasi, nggak langsung dihukum hanya karena ada pengakuan tadi. Kemudian jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada keluarga wanita tadi, ahsin ilaiha faida wadoat fatini, berbuat baiklah kepadanya apabila dia telah melahirkan, maka kembali kepada
berlaku. Maksudnya disuruh bawa lagi untuk dihukum rajam. Rasul mengatakan berbuat baiklah kepadanya, biarpun dia melakukan dosa peringkat 3. Dosa nomor 1 itu syirik, kufur. Nomor 2 pembunuhan. Nomor 3 itu zina. Jadi melakukan dosa terberat nomor 3 tetap harus diperlakukan dengan baik. Setelah dirajam dia mati, Rasul pun mensolati. Setelah mensolati ada orang yaitu Umar bin Khattab mempertanyakan, Rasul pun membela dan memberi pujian. Tobatnya kalau dibagi ke 70 orang itu bisa mengampuni dosa mereka semua. Jadi dalam Islam setiap kesalahan itu ada hukumannya nanti. Zina kok sudah menikah itu hukumannya memang luar biasa berat, yaitu rajam. Tapi karena dalam Islam hukumannya hanya rajam, berarti kalau nggak boleh diperlakukan buruk selain rajam, harus diperlakukan dengan adil, dihukum sebatas kesalahannya. Dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa salah satu eksekutor rajamnya itu Khalid bin Walid. Bayangkan Khalid bin Walid, orang yang memimpin pasukan musyrik di perang Uhud, musyrik mau menang, orang-orang beriman kalah gitu. Saking kuatnya Khalid bin Walid. Saat dia masuk Islam, Khalid bin Walid jadi panglima utama, berarti fisiknya luar biasa di Islam, di kalangan sahabat. Orang yang bisa naik kuda sambil berperang pakai 2 pedang itu cuma 2 orang. Yang satu namanya Zubair bin Awam, satunya lagi Khalid bin Walid. Umar bin Khattab kan sakit. Ini kalau dengan segala ikut merajam ya bubar, wah, kena kepala, darahnya muncrat, kena ke Khalid bin Walid. Khalid itu nyerodok kaya Umar bin Khattab. Waktu atasnya akhirnya Khalid mencaci wanita itu. Kata Rasul, jangan dicaci. Zina itu betul-betul dosa yang sangat besar, tapi hukumannya hanya rajam, tidak boleh ditambah dengan caci maki. Itu Islam adalah agama yang adil. Yang gak salah jangan dihukum, yang bersalah dihindarkan dari hukuman. Tapi kalaupun tetap harus dihukum, dia hanya dihukum sesuai dengan aturan syariat. Ketika orang yakin hukumannya adil, ngaku pun tidak masalah. Tapi jenengan nggak mungkin wani ngaku mati pelor, mati bubar. Itu ya dalam hadis lain, hadis sahih riwayat Bukhari. Ini saya campilannya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan ada seorang sahabat yang dia sudah masuk Islam dan sebelum tobat total dia itu minum khamr dihukum, minum khamr ketahuan dihukum, minum khamr lagi dihukum sebelum akhirnya tobat total. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, tapi akhirnya tobat total. Nah, ketika dia masih fase kumat-kumatan itu, sering dihukum itu, ada orang yang akhirnya kesal, jengkel, dia mengatakan la'anahullah, semoga dia dilaknat oleh Allah. Betapa sering dia dihadapkan kepada Rasul karena dia minum khamr. Rasul jawabnya apa? La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasul. Jangan kamu melaknat dia karena sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tukang mendem kata Rasul mencintai Allah dan Rasulnya. Andai kata Rasul salah menilai, pasti ada teguran dari Allah. Enggak ada teguran, berarti betul dia cinta Allah dan Rasulnya. Yang para ulama kasih penjelasan betapa pernah jadi pecandu khamr, tapi dia punya sisi positif. Kalau punya sesuatu yang dia sukai, dia hadiahkan ke Rasul. Kalau ada benda yang menurut dia menarik, benda itu milik orang lain, dibeli, dihadiahkan ke Rasul. Tukang mendem itu negatif satu hal yang kita nggak boleh sepelekan. Tapi cinta Allah dan Rasulnya, pengakuan itu
itu adalah kesaksian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peminum khamr sekalipun kalau hukumannya hanya itu, ya segitu saja, dicaci, dilaknat, itu tidak boleh. Dalam sejarah Islam, jenengan tahu ada negara Uzbekistan. Saya punya teman dari daerah-daerah sana dulu, saya tanya, negara-negaramu itu kok diakhiri dengan stan itu kenapa ya? Misalnya kan Afghanistan, kemudian kalau Pakistan beda, nanti saya cerita. Pokoknya Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan sebagainya. Bahkan di dalamnya itu kan ada Waziristan, Balochistan, dan seterusnya. Kenapa ya kok stan gitu? Dia mengatakan stan itu artinya tanah. Jadi kayak the land of titik-titik. Jadi Tajikistan itu kan tanahnya bangsa Tajik. Afghanistan tanahnya bangsa Afgan. Jadi koyo napa Jatinomistan semacamnya diterus nang mriki. Kecuali Pakistan ya. Kalau Pakistan itu bukan soal stannya, tapi itu singkatan. Punjab, Kashmir, walaupun akhirnya Kashmir sementara belum jadi gabung, tapi rencananya Punjab, Kashmir, terus Balochistan apa Waziristan itu, Sind sama satunya Sind, kemudian terakhir Balochistan atau Waziristan gitu lupa. Itu nama dibuat oleh salah satu mahasiswa setempat ketika masih kuliah, ketika pisah dari India, dia mengusulkan nama Pakistan dengan singkatan nama-nama daerah tadi. Jadi tapi yang lain-lain, stan artinya adalah tanah. Nah, di Uzbekistan ada wilayah namanya Samarkand. Kan tahu kan ada ulama siapa Samarkandi gitu. Nah, penduduk Samarkand atau Samarkand itu asalnya adalah penganut Majusi penyembah api. Mereka yang penyembah api itu kaget, tiba-tiba kok digeruduk pasukan muslim yang tiba-tiba menyerang daerah mereka. Padahal mereka pernah dengar kalau orang Islam itu jika jihadnya adalah jihad nyerang dulu, bukan membela diri kayak Palestina atau yang lain. Kalau Islam yang nyerang dulu, itu nggak boleh langsung memerangi kecuali memberi 3 pilihan untuk dipikirkan selama 3 hari. Masuk Islam, atau membayar jizyah, atau perang sampai selesai. Pikirkan selama 3 hari. Dulu kok tiba-tiba nah, mereka pun protes, ngirim orang untuk pergi ke Baghdad untuk menemui khalifah dari Bani Abbasiyah. Maka khalifah pun mengirim seorang hakim yang sudah tua, badannya kurus, yang gede ya. Itu para penduduk Samarkand itu sudah sangat ragu. Mereka sama Islamnya. Bahkan andai kata si hakim itu pengen bersikap adil pun orang yang ditekan oleh pasukan muslim yang enggak uang nah seperti itu. Tapi ternyata si hakim memutuskan bahwa dalam kasus ini pasukan umat Islam yang bersalah harusnya ngasih pilihan untuk dipikirkan selama 3 hari. Kok tiba-tiba nyerang, itu salah. Maka konsekuensinya pasukan umat Islam besok harus meninggalkan kota ini. Besoknya ketika pasukan yang umat Islam mau meninggalkan kota Samarkand itu, para penduduk setempat mengatakan jangan pergi, kami ikut agama kalian. Justru dengan kalau memaksa itu malah orang kan nggak suka aja. Tapi dengan adil itu kan sesuai firman Allah, iqtilu wa aqrabu lit-taqwa. Bersikap adillah karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Gitu. Jadi jangan khawatir, kalau adil Allah sudah jamin akan lebih dekat kepada ketakwaan. Itu ya, sebetulnya masih ada sisa 5 menit, tapi kita langsung saja ke review. Ada yang ditanyakan, Mas Endi kayaknya pesen. Barangkali ada yang ditanyakan, kalau enggak ditutup rehat wudhu sebelum isya katanya. Enggak ada kan? Jadi langsung kesimpulan.
Penutup, taubat dengan segala definisi dan syarat tadi, kemudian di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis yang kita nggak sempat baca, selain dosa diampuni oleh Allah, juga orang yang taubat itu disukai dan diridai oleh Allah. Nah, orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, biarpun dosa yang dilakukan adalah dosa yang sangat berat, itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita bertaubat hanya dari sebagian dosa? Itu jawabannya boleh, meskipun bukan yang paling utama. Yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa bisa jadi jenengan punya kebiasaan buruk, apalah misalnya gampang aku sih. Terus pas khutbah Jumat, khotibnya membacakan ayat dan hadis tentang bahaya berdusta. Ya, dalam hati kapok berbohong. Saya tidak akan berbohong lagi. Astagfirullah. Itu namanya taubat dari sebagian dosa. Itu boleh, pasti ada keutamaannya, tapi bukan yang paling utama. Karena yang paling utama adalah berusaha untuk tobat dari segala dosa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini dengan segala kerepotan, segala kesibukan, sudah menyempatkan hadir. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.